Benedict Arnold. Pada awal Revolusi Amerika, Benedict Arnold dikenal sebagai salah satu jenderal paling berani di pihak koloni yang melawan Inggris. Ia ikut berperan dalam beberapa kemenangan penting, termasuk pertempuran Saratoga pada tahun 1777 yang sering dianggap sebagai titik balik perang. Banyak orang Amerika saat itu menganggapnya pahlawan karena keberaniannya di medan perang. Namun di balik reputasi itu, Arnold merasa diperlakukan tidak adil oleh Kongres Kontinental. Ia terlilit utang pribadi, gaya hidupnya cukup mahal, dan beberapa promosi militer yang ia harapkan justru diberikan kepada perwira lain. Pada masa itu, gaji perwira Amerika jauh lebih kecil dibandingkan perwira Inggris, sehingga kondisi keuangannya semakin memburuk. Kekecewaan itu akhirnya mendorongnya diam-diam bernegosiasi dengan Inggris. Pada tahun 1780, ia mencoba menyerahkan benteng strategis West Point kepada pasukan Inggris dengan imbalan sekitar 20.000 pound sterling, jumlah yang sangat besar pada zamannya. Rencananya terbongkar sebelum berhasil, dan sejak saat itu namanya berubah dari pahlawan menjadi simbol pengkhianatan dalam sejarah Amerika. Vidkun Quisling. Di Norwegia, nama Vidkun Quisling dahulu pernah dikenal sebagai perwira militer yang cerdas dan pernah terlibat dalam misi kemanusiaan di Rusia pada awal abad ke-20. Ia bahkan mendirikan partai politik sendiri dan sempat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Namun ketika Jerman Nazi menginvasi Norwegia pada tahun 1940, Quisling justru mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan. Ia mengumumkan dirinya sebagai kepala pemerintahan yang mendukung Jerman dan bekerja sama penuh dengan pendudukan Nazi. Dengan dukungan militer Jerman, ia memimpin rezim kolaborator yang membantu kebijakan Nazi, termasuk penindasan terhadap warga Norwegia dan deportasi orang Yahudi. Dari sisi kekayaan, Quisling tidak dikenal sebagai tokoh yang sangat kaya, tetapi ia menikmati fasilitas kekuasaan dan perlindungan dari rezim pendudukan. Dalam masyarakat Norwegia yang sebagian besar menolak pendudukan Nazi, tindakan itu dianggap pengkhianatan besar terhadap negara sendiri. Setelah Perang Dunia II berakhir, Quisling diadili oleh pemerintah Norwegia dan dihukum mati. Sejak itu namanya bahkan berubah menjadi istilah umum di banyak bahasa Eropa untuk menyebut seseorang yang berkhianat kepada negaranya sendiri. Wang Jingwei. Pada awal abad ke-20, Wang Jingwei adalah salah satu tokoh penting dalam gerakan revolusi Tiongkok yang dipimpin Sun Yat-sen. Ia pernah dianggap pahlawan nasional karena berani menentang dinasti Qing dan ikut membangun Republik Tiongkok. Karier politiknya sangat tinggi. Ia bahkan menjadi salah satu pemimpin utama dalam Partai Nasionalis Kuomintang setelah kematian Sun Yat-sen. Namun situasi berubah ketika Jepang menginvasi Tiongkok pada akhir 1930-an. Saat banyak pemimpin Tiongkok memilih melanjutkan perlawanan, Wang Jingwei justru mengambil jalur berbeda. Ia membentuk pemerintahan kolaborator di Nanjing yang bekerja sama dengan Jepang. Pemerintahan ini mendapatkan dukungan militer dan finansial dari Jepang, sementara Wang sendiri memperoleh kedudukan politik dan sumber daya yang besar. Dalam konteks perang yang brutal antara Jepang dan Tiongkok, tindakan tersebut dipandang sebagai pengkhianatan serius terhadap perjuangan nasional. Hingga kini dalam sejarah Tiongkok modern, nama Wang Jingwei sering disebut sebagai contoh tokoh revolusi yang akhirnya berpihak kepada penjajah. Robert Ford. Di Amerika Serikat bagian barat pada akhir abad ke-19, Jesse James adalah salah satu perampok paling terkenal. Ia memimpin geng yang merampok bank dan kereta api, tetapi bagi sebagian masyarakat dianggap seperti pahlawan rakyat karena melawan perusahaan besar dan otoritas pemerintah. Robert Ford awalnya adalah penggemar sekaligus anggota geng Jesse James. Ia mengidolakan Jesse dan ingin menjadi bagian dari kelompoknya. Namun hubungan itu berubah ketika pemerintah Amerika menawarkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap atau membunuh Jesse. Pada tahun 1882, Ford menembak Jesse dari belakang di rumahnya sendiri saat Jesse sedang tidak bersenjata. Ia kemudian mengklaim hadiah uang sebesar $10.000, jumlah yang sangat besar pada masa itu, setara dengan kekayaan bertahun-tahun kerja bagi banyak orang. Meskipun secara hukum ia membantu pemerintah, banyak orang Amerika menganggap tindakannya sebagai pengkhianatan terhadap seseorang yang pernah ia kagumi dan ikuti. Ford akhirnya hidup dengan reputasi buruk sebagai orang yang mengkhianati temannya demi uang. Mir Jafar. Dalam sejarah India abad ke-18, Mir Jafar awalnya merupakan seorang komandan militer penting di bawah Nawab Bengal Siraj-ud-Daulah.
Pada masa itu, Bengal adalah salah satu wilayah terkaya di Asia dengan perdagangan tekstil dan rempah yang menghasilkan kekayaan besar. Mir Jafar memiliki posisi yang kuat dalam struktur militer dan kemungkinan besar sudah hidup jauh lebih makmur dibandingkan kebanyakan penduduk biasa. Namun konflik internal di istana membuatnya merasa tersisih. Perusahaan Inggris East India Company melihat peluang ini dan menjalin kesepakatan rahasia. Pada tahun 1757, dalam pertempuran Plassey, Mir Jafar menarik pasukannya dan tidak membantu Nawab melawan Inggris. Akibatnya pasukan Inggris menang dengan relatif mudah. Sebagai imbalan, Mir Jafar diangkat menjadi Nawab Bengal oleh East India Company. Ia memperoleh kekuasaan dan kekayaan besar, termasuk akses terhadap pajak wilayah yang sangat kaya. Namun kemenangan Inggris di Plassey kemudian menjadi awal dominasi kolonial Inggris di India, sehingga dalam sejarah India, Mir Jafar sering dipandang sebagai tokoh yang membuka jalan bagi penjajahan panjang oleh Inggris. Philip Pétain. Pada Perang Dunia Pertama, Philip Pétain adalah salah satu jenderal paling dihormati di Prancis. Ia dikenal sebagai pahlawan pertempuran Verdun pada tahun 1916 ketika pasukan Prancis berhasil menahan serangan besar Jerman. Reputasinya sebagai penyelamat negara membuatnya sangat dihormati oleh rakyat Prancis selama berpuluh-puluh tahun. Namun situasi berubah drastis ketika Jerman Nazi mengalahkan Prancis dengan cepat. Pétain kemudian menjadi kepala pemerintahan Vichy, sebuah rezim yang bekerja sama dengan Jerman. Pemerintahan ini menjalankan berbagai kebijakan yang mendukung kepentingan Nazi, termasuk pengawasan ketat terhadap rakyat dan deportasi warga Yahudi. Secara pribadi, Pétain hidup dengan fasilitas negara dan status tinggi sebagai kepala pemerintahan, jauh di atas kondisi ekonomi rata-rata Prancis saat itu yang hidup di bawah perkanan perang dan pendudukan. Banyak orang yang dahulu menghormatinya sebagai pahlawan, kemudian memandangnya sebagai pengkhianat karena memilih bekerja sama dengan penjajah. Setelah perang berakhir, ia diadili oleh pemerintah Prancis dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Aldrich Ames. Aldrich Ames adalah seorang perwira intelijen Amerika yang bekerja di CIA dalam Perang Dingin. Tugasnya adalah menangani operasi kontra-intelijen terhadap Uni Soviet. Dengan posisi itu, ia memiliki akses ke banyak informasi rahasia tentang agen-agen Amerika yang bekerja di wilayah Soviet. Namun kehidupan pribadinya penuh masalah keuangan. Ia memiliki gaya hidup mahal, termasuk rumah besar dan mobil mewah. Sementara gaji pejabat intelijen Amerika sebenarnya tidak cukup untuk mendukung kehidupan seperti itu. Pada pertengahan tahun 1980-an, Ames mulai menjual rahasia kepada KGB, Badan Intelijen Soviet. Ia menerima pembayaran jutaan dolar selama beberapa tahun, jauh melebihi penghasilan resmi seorang pegawai pemerintah. Informasi yang ia bocorkan menyebabkan banyak agen Amerika di Uni Soviet tertangkap dan beberapa di antaranya dieksekusi. Pada tahun 1994, akhirnya ia tertangkap oleh FBI. Kasusnya menjadi salah satu pengkhianatan intelijen paling merusak dalam sejarah Amerika Serikat. Kim Philby. Kim Philby adalah anggota terkenal dari kelompok mata-mata yang dikenal sebagai Cambridge Five di Inggris. Ia berasal dari keluarga terpandang dan mendapatkan pendidikan elit di Universitas Cambridge. Dalam Perang Dunia Kedua dan masa awal Perang Dingin, Philby bekerja untuk Badan Intelijen Inggris MI6 dan bahkan dipercaya menangani operasi melawan Uni Soviet. Banyak rekan kerjanya menganggapnya patriot Inggris yang berdedikasi. Namun sebenarnya sejak masa kuliah, ia telah direkrut oleh intelijen Soviet. Selama bertahun-tahun, ia diam-diam memberikan informasi rahasia kepada Moskow. Gaji pejabat intelijen Inggris pada masa itu relatif biasa saja, tetapi Philby mendapatkan dukungan finansial tambahan dari Soviet dan perlindungan politik dari jaringan mata-mata mereka. Informasi yang ia bocorkan membantu Soviet memahami operasi Barat selama Perang Dingin. Pada tahun 1963, ketika identitasnya mulai terungkap, Philby melarikan diri ke Uni Soviet dan hidup di sana sampai akhir hayatnya. Bagi banyak orang di Inggris, pengkhianatannya sangat mengejutkan karena ia berasal dari kalangan elit yang sebelumnya sangat dipercaya. Andrei Vlasov. Andrei Vlasov adalah jenderal tentara merah Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Pada awal perang melawan Jerman Nazi, ia dikenal sebagai komandan yang cukup efektif dan sempat mendapatkan penghargaan dari pemerintah Soviet. Namun pada tahun 1942, ia tertangkap oleh pasukan Jerman. Dalam situasi sebagai tawanan perang, Vlasov kemudian memilih bekerja sama dengan Jerman dan membentuk Tentara Pembebasan Rusia yang bertujuan melawan pemerintahan Stalin.
Jerman menggunakan pasukan ini terutama untuk propaganda dan operasi militer terbatas. Dari sisi kehidupan pribadi, Vlasov mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik dibandingkan tawanan perang Soviet lain yang hidup dalam kondisi sangat buruk di kamp-kamp Jerman. Ia juga mendapatkan status sebagai pemimpin militer dalam organisasi yang didukung Jerman. Bagi Uni Soviet, tindakannya dianggap sebagai pengkhianatan terhadap negara di tengah perang yang sangat mematikan. Setelah perang berakhir, Vlasov ditangkap oleh pasukan Soviet dan kemudian dihukum mati pada tahun 1946. Judas Iskariot. Dalam tradisi Kristen, Judas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Ia termasuk kelompok terdekat yang mengikuti ajaran Yesus selama masa pelayanan di wilayah Yudea sekitar 2000 tahun lalu. Namun dalam kisah Injil, Judas akhirnya menyerahkan informasi kepada otoritas Romawi dan pemimpin agama lokal tentang lokasi Yesus. Sebagai imbalan, ia menerima 30 keping perak. Nilai uang itu pada masa Romawi sebenarnya tidak terlalu besar, kira-kira setara beberapa bulan upah pekerja biasa. Dibandingkan dengan kekayaan pejabat Romawi atau pemimpin agama pada masa itu, jumlah tersebut sangat kecil. Meskipun begitu, tindakan tersebut menyebabkan penangkapan Yesus yang kemudian berujung pada penyaliban. Dalam tradisi Kristen, peristiwa ini membuat nama Judas identik dengan pengkhianatan.